Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah sampai di malam Jumat lagi. Di malam hari ini sebagaimana biasa kita mengadakan tholabul ilmi, dan malam hari ini pematerinya adalah Ustadz Budi Hatoat LC, seri kajian Tauhid yang keberapa Bapak Ibu? Lupa. Yang keempat sekarang mah. Poin bahasanya mengenai apa Ustadz? Ya, maksudnya yang pertama kan syirik, kemudian yang kedua apalagi, yang sekarang yang keempat apa Ustadz? Oh, nanti rahasia dulu. Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kita awali kajian kita dengan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Semoga ibadah kita di malam ini dicatat dan diterima Allah sebagai amal saleh kita untuk bekal kelak insyaallah di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan langkah kita ke majelis ilmu ini menjadi wasilah kita ke surga insyaallah. Melanjutkan kajian kita di malam ini tentang nawaqid al-Islam, atau yang membatalkan keislaman. Sekarang sudah poin keempat, nomor 4 sekarang Ibu ya. An-naqidur rabi', pembatal yang keempat. Tadi ditanya oleh Ustadz Muhlis, apa yang keempat? Panjang ting kalau saya jawab dari sana ya. Jadi di sini aja jawabnya. An-naqidur rabi', atau pembatal yang keempat. Mani taqoda anna ghairu hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Artinya, mani taqoda, barang siapa yang meyakini anna ghairu hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa selain petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalu min hadihi, lebih sempurna daripada petunjuknya. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi itu sempurna, lebih afdal. Jadi kalau orang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk Nabi, maka dia kufur. Aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, atau hukum selain hukum Nabi lebih sempurna, lebih baik, maka dia kafir. Kalladzina yufaddiluna hukma taghut min ala hukmihi, seperti orang yang mengutamakan hukum taghut daripada hukum Nabi. Apa itu hukum taghut? Taghut itu setiap yang disembah bukan selain Allah, taghut. Bahwa kafirun, dan itu kafir menurut ijma', kesepakatan para ulama.
Baik, saya ulangi. Barang siapa yang meyakini bahwa hukum selain atau petunjuk selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau siapapun yang meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi, maka itu kafir. Begitu. Jadi ada orang yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi itu lebih baik daripada petunjuk Nabi. Ini arahan Nabi, ini arahan selain Nabi. Oh, ini lebih bagus. Nabi mah nggak usah diambil. Nabi mah nggak relevan, nggak pas, nggak cocok. Maka dia kafir. Atau ini hukum Allah, ini hukum Nabi. Kalau saya bilang hukum Nabi berarti hukum Allah, ya, sama. Ini hukum Nabi, ini hukum manusia, gitu. Ini lebih bagus, ini lebih cocok, lebih pas gitu. Kalau kita terapkan itu lebih pas, lebih relevan, lebih maslahat, lebih baik. Nah itu, hati-hati. Jadi kalau dia membandingkan hukum Nabi, hukum Allah dengan hukum selain Nabi, dan dia mengambil hukum selain Nabi, maka itu kafir. Begitu. Baik, kita bahas apa maksud dalil ya, nanti dalilnya apa gitu. Quran, hadis, seperti apa. Kita lihat dalil. Karena sekali lagi sering saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh mengkafirkan orang lain kecuali yang dikafirkan oleh Quran dan hadis. Gitu saja kita. Jadi tidak boleh mengkafirkan orang lain kecuali orang itu dikafirkan oleh Quran dan hadis. Begitu. Sehingga kita tidak sembarangan mengkafirkan orang. Baik, maksudnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada kalimat anna ghairu hadiyin Nabi, petunjuk Nabi. Apa itu al-hadiyu atau al-huda ya? Al-huda artinya at-tariqah, jalan, cara, itu jalan, sistem, begitu. Jadi sistem hidup, manhaj, jalan, itu disebut al-huda. Maka di situ masuk ad-din yang disampaikan oleh Nabi SAW, hukumnya, petunjuknya itu disebut hadiyu gitu. Maka hukum, jalan, sistem disebut hadiyu, itu petunjuk. Baik, kita ke dalil ya. Alasannya apa gitu? Kok orang meyakini hukum selain Nabi itu lebih bagus, dianggap kafir gitu? Kenapa? Kenapa dianggap kufur? Quran mengatakan, surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Nabi itu bukan hawa nafsu, tetapi yang keluar dari mulut Nabi ibu wahyu ti Allah. Jadi yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu, beda dengan yang keluar dari mulut kita. Kalau keluar dari mulut kita, oh, ada wahyu, itu nggak ada. Nggak ada petunjuk Allah, itu nggak ada. Firasah ada nanti, firasatul mukmin itu dugaan. Gitu, firasat seorang mukmin itu dugaan. Itu bukan wahyu, bukan. Jadi kalau orang mukmin nggak ada wahyu. Tapi kalau Nabi SAW, yang keluar dari mulut Nabi, itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi, tidak sembarangan ya. Nabi itu, kalau kata orang Sunda, saciduh metu. Saucap nyata, itu betul. Nabi SAW. Jadi kalau kade, kolot mas saciduh nyetu, saucap nyata, moal ya teteh. Wah, tenang ya. Jadi kalau ada anak yang disumpahin sama orang tuanya, awas ya, kolot masa ciduhnya tuh saucap nyata, bukan berarti kita nggak boleh takut ke orang tua, bukan. Tapi nggak boleh percaya dengan ucapan itu, sebab itu mah hanya ancaman aja dari orang tua. Tetap harus bakti, harus hormat pada orang tua. Tapi ucapan itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi slow aja, santai ibu. Kalau ada orang disumpahin gitu, aduh abdi teh baheulanya pernah disumpahin ku kolot, kumaha teu kedah hariwang. Moal naon insyaallah.
Kecuali kalau oleh Nabi, wah ini mah gawat. Zaman sekarang kan Rasulullah sudah tidak ada. Kecuali sabda-sabdanya abadi. Baik, jadi dalil yang pertama, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Kedua, surat Al-Isra ayat 9. Firman Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini menunjukkan ke jalan yang lebih lurus, yang lurus. Jadi An-Najm, Al-Isra ayat 9. Al-Isra ayat 9. Firman Allah, "Inna hadzal Qur'an." Sesungguhnya Quran. Nah ini yang dibawa oleh Nabi dari Allah. Yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan ke jalan yang benar. Wa yubasysyirul mu'minin, dan Quran memberikan kabar baik bagi orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat, yang beramal saleh, annalahum ajrun kabira, sungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Jadi dalam ayat ini disebutkan Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lurus. Maka kalau sudah ada Quran, jalan yang lurus, seorang tidak butuh lagi petunjuk yang lain. Ya kalau sudah ada petunjuk Quran, orang sudah tidak butuh lagi petunjuk lain. Gak usah. Quran sudah kurang kumah, sudah sempurna. Gitu, maka tidak ada alasan bagi seorang mukmin, jemaah sekalian, untuk mengambil petunjuk di luar Quran. Begitu dalam kehidupan kita, pribadi kita, rumah tangga, bermasyarakat, bernegara, itu Quran jadikan pedoman. Begitu. Baik, jemaah sekalian. Kemudian surat Jin, Al-Jin ayat 1 dan 2. Ini jin saja mengatakan begini, kata jin. "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami mendengar Quran ini agung, ajib. Begitu. Kalau kata orang Sunda mah ajaba itu aheng. Jadi ajaba, kagum. Mereka kagum dengan Quran. Yahdil ilar rusdi. Quran memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Fa'amanna bihi, dan kami beriman pada Quran. Jadi jin, testimoni jin. Ibu, di mana jin itu mendengar Quran dari Nabi, mereka tercengang. Mereka langsung beriman. Jin saja begitu. Gitu. Jadi makanya kan jin juga ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Jadi jin saja testimoninya, kami beriman pada Quran dan kami merasa aheng, Quran ini luar biasa, ajab, begitu. Baik, itu ayat, jemaah sekalian. Kalau Quran yang dibawa oleh Nabi dari Allah itu sudah sempurna, petunjuk yang lurus, yang benar, tidak ada lagi selainnya. Begitu. Jadi kalau meyakini di luar Quran ada petunjuk yang lebih bagus, berarti dia menolak Quran. Berarti dia tidak beriman pada Quran. Itu saja konsekuensinya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Amma ba'du." Ini kata Nabi, "Fa inna khairal hadis kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitabullah. Jadi firman Allah. Jadi kitabullah itu hadis, ucapan. Firman Allah. Jadi Quran, jamaah sekalian, itu kalam, ucapan Allah, firman Allah. Ini jawaban dari Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk, dan itu salah. Jadi kalau ada yang mengatakan Quran itu makhluk, itu keliru. Quran ini adalah firman Allah, ucapan Allah. Dan Quran sebaik-baiknya ucapan. Tidak ada lagi ucapan terbaik selain Quran. Jadi, apa yang terbaik yang keluar dari mulut seorang? Quran. Jika dia baca Quran, maka ucapannya ucapan terbaik. Kalau dia ngaji, kalau dia mengucapkan kalimat yang ada dalam Al-Quran. Kata Nabi, "Amma ba'du, fa inna khairul hadis kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah, Quran. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, kata Nabi SAW, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu sekalian, dalam semua kehidupan kita buktikan kalau petunjuk Nabi itu terbaik. Dalam semua solusi masalah,
Petunjuk Quran, petunjuk hadis the best. Baik dalam pernikahan, baik dalam warisan, baik dalam jinayat, baik dalam hukum. Semua ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi itu terbaik. Jadi solutif gitu. Jalan keluar luar biasa. Dan Nabi mengatakan demikian. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kalau ada yang meyakini petunjuk terbaik bukan petunjuk Nabi, berarti dia menyalahi ucapan Nabi dan Quran. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, ini hadis jemaah sekalian sahih. Rasulullah SAW bersabda demikian. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Kata Nabi, fa inna khairul hadis kitabullah, dan seterusnya tadi saya baca, itu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi bersabda, ahabbuddin ilallah, sebaik-baiknya agama, sistem hidup menurut Allah, al-hanifiyatus samhah, agama Islam yang toleran. Agama Islam yang toleran. Al-hanifiyah, lurus tapi toleran gitu. Toleran itu maksudnya apa jemaah sekalian? Islam tidak pernah memaksakan kehendak orang kafir masuk Islam, itu enggak. Toleran, enggak. Kalian kufur silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Oh, kalian kufur sikat, tidak. Kalian kufur bantai, enggak ada. Kalian kufur bunuh, enggak ada dalam Islam seperti itu. Kufur ya enggak, bebas. Silahkan, bebas, enggak masalah. Lakum dinukum, itu samha. Bukankah Islam itu toleran? Tetangga kita kafir, non-muslim, silahkan, enggak masalah. Begitu. Apakah Nabi di Madinah serta-merta memerangi orang kafir? Kan tidak. Kecuali orang kafir yang memerangi Nabi baru. Kan masa kita diperangi diam? Ya, kita diperangi mah ya lawan gitu. Pedang dengan pedang, senjata dengan senjata, begitu. Tapi kalau mereka itu kafir, tidak masuk Islam, enggak, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam, tidak ada paksaan. Jadi la ikraha fiddin ay fi dukhulil Islam, tidak ada paksaan masuk Islam, tidak ada. Maka jelas kata Nabi, Islam itu al-hanifiyatus samhah, agama yang hanif, lurus, condong pada kebenaran dan toleran. Jadi Islam itu agama toleran. Bahkan kalau ada minoritas, itu nggak boleh diintimidasi, di ini, di itu. Coba kalau Muslim minoritas di satu negeri, di Myanmar, ya kan, di mana-mana lah ya, di Filistin, itu Muslim minoritas. Nasibnya gimana? Di India, terkatung-katung, ya kan? Diusir, dibunuh, gitu, diancam, dianiaya. Tapi kalau non-muslim, di lingkungan muslim orang kafir, aman. Aman. Saya punya tetangga kafir. Kalau ada yang macam-macam ke tetangga saya, rumahnya dilempari orang, saya marah, saya akan bela dia. Itu tetangga saya, nggak boleh macam-macam dengan tetangga, walaupun dia kafir. Gitu, saya akan melawan, saya akan bela dia, walaupun dia kafir. Kalau dia tidak punya dosa, rumahnya dirampok, rumahnya dilempari orang, saya akan bela dia, karena dia orang kafir, tetangga saya harus menghormati tetangga. Tidak penting dia kafir atau apalagi muslim. Oh jelas kalau muslim itu mah terhormat darahnya, hartanya, kesuciannya bagi seorang muslim. Demikian yang sekalian, itu etika adab bertetangga, begitu. Jadi Islam ini agama yang lunak, agama yang samha, agama yang toleran. Begitu. Tapi nanti dalam ibadah, dalam akidah, misah itu mah, oh toleran ke gereja, enggak, itu mah bukan itu maksud toleran itu. Toleran di sini dalam arti masing-masing punya keyakinan, silahkan dalam bermuamalah. Tapi kalau dalam ibadah, dalam akidah enggak ada toleran. Lakum dinukum la a'budu ma ta'budun. Begitu. Konsepnya demikian. Saya tidak akan menyembah, beribadah apa yang kalian sembah. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Begitu. Jadi kata Nabi SAW, dalil ya, kenapa
kita harus meyakini Islam ini yang terbaik. Tidak ada yang terbaik kecuali Islam. Nabi mengatakan agama yang paling Allah sukai adalah agama yang hanif dan agama toleran, itu Islam. Jadi yang paling Allah cintai itu agama Islam. Jadi kalau ada orang yang meyakini selain Islam itu bagus, baik, dicintai Allah, enggak ada. Salah. Dia murtad, begitu. Ya. Baik, jemaah sekalian, kita rinci apa yang dimaksud dengan an-naqid ini atau pembatal ini, bahwa an ya'taqida anna hadiya ghairin nabi fi ma yata'ala itu kafir. Barang siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk nabi itu lebih baik, baik fi ma yata'allaq bil ibadat, masalah ibadat, atau fi ma yata'allaq bil muamalat, atau ada kaitan dengan muamalat, bisnis, dagang, jual beli, urusan dunia, pokoknya muamalat, lebih baik dari Islam, kafir. Aw fima yata'allaq bil ankihah, atau masalah pernikahan, awil hudud, awil kisos, atau kisos, hudud, hukuman, ahsan min hadin nabi, dia meyakini itu lebih baik dari petunjuk nabi, maka dia kafir. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa aturan ibadah, aturan muamalat, aturan nikah, aturan hukuman lebih baik daripada hukum nabi, itu maksudnya kufrun mukhrijun minal millah, keluar dari agama. Atau jangankan mengatakan lebih baik, Bapak Ibu sekalian, mengatakan sama, atau begitu, musawin bi annahum musawin li hadyin nabi, bahwa hukum ini sama saja dengan hukum nabi, sama, maka dia kafir. Disamakan hukum nabi, hukum Allah dengan hukum manusia, maka dia kafir. Jadi berat sekali ini konsekuensi dan resikonya. Baik, saya baca di sini beberapa poin ya, tafsil, rincian tentang meyakini petunjuk selain petunjuk nabi lebih baik. Di sini ada dua kism, dua tafsil, dua rincian. Begini jemaah sekalian. Pertama, al-qismul awal. Tadi yang pertama, an ya'taqida anna hadiyan nabi huwa akmalul hadi wa ahsanuhu. Yang pertama, apabila seorang mukmin meyakini bahwa petunjuk nabi itu petunjuk yang paling sempurna, paling bagus, hadza huwal wajib. Ini yang wajib bagi seorang mukmin. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang meyakini bahwa petunjuk nabi the best, Quran, hadis, Islam, pokoknya nama itu yang terbaik, maka itu yang wajib. Seharusnya begitu seorang mukmin, Bapak sekalian. Dia meyakini hukum Allah itu yang terbaik. Yang kedua, jemaah sekalian, an ya'taqida anna hadi ghairin nabi, an ya'taqida anna hadi ghairin nabi akmal wa ahsan wa afdal min hadi nabi aw musawin lahu aw misluhu sawakana zalika fil ibadat awil muamalat aw al akhlaq aw sulukiyat awil libas awil hudud awil qisas fahada kufur. Jadi yang kedua, jika meyakini petunjuk selain nabi lebih afdal, lebih sempurna daripada petunjuk nabi, atau sama, jadi ini pengulangan saja, penguatan. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk nabi lebih sempurna, lebih baik daripada petunjuk nabi, atau sama dengan petunjuk nabi, baik dalam ibadat, muamalat, akhlak, pakaian contohnya begini, ini kan pakaian muslimah tuh ya, kata Nabi SAW demikian ya, di jilbab, ibu di kerudung, tutup aurat semua. Ibu meyakini pakaian lebih bagus maneng ke anak ibu teh lain pakaian nu dipakai ku ibu lain. Ieu mah ibu mah style mode pengaosan we neng ieu mah. Tapi baju yang anu bagus mah anu dipake ku ieu ku neng anak mamanya. Kelek ka tembong. Tah, ping-ping ka ciri mulus, neng teh ka ciri geulis kitunya, dada kitu tah ka tembong tonjol. Tah ieu nu alus mamah mah ieu mah pakaian kolot, ieu mah budak pakaian nini ieu mah. Ieu mah pakaian mereka pengajian, neng. Tah, contoh begitu. Tah ieu nu leuwih alus mah mode mah kieu alus. Hati-hati ibu. Bisa kufur tak ucapan ibu itu. Jadi kalau meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi, baik dalam masalah pakaian, kemudian muamalah,
akidah, ibadah, nikah, hukum, kafir, begitu. Dan itu keluar dari agama. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan di awal ya. Itu Al-Isra tadi, An-Najm dan seterusnya. Begini, bagaimana hukumnya kalau orang meyakini hukum selain Nabi lebih baik, lebih sempurna, lebih afdal? Ini hukum selain Nabi, ini Quran, Nabi, ini hukum selain Nabi, ini lebih bagus. Tapi dia tidak mengamalkan gitu. Hukum ini dia tidak mengamalkan dan dia tidak mengamalkan apa-apa. Tapi dia meyakini hukum itu, tapi tidak mengamalkan. Bagaimana hukumnya? Nggak ngamalkan kok. Bagaimana hukumnya? Tetap kufur. Sebab itu akidah. Itu keyakinan. Walaupun dia tidak mengamalkan. Jangan sekalian. Inilah akidah. Inilah keyakinan. Seorang harus lurus, harus benar. Jadi walaupun dia tidak mengamalkan, walaupun tidak menjalankan, maka dia tetap kufur. Idza taqada anna tahakum ila ghairi ma jaa fi kitabillah aw ghairi sunnatin nabi ahsan min hukmin nabi sallallahu hatta wa illam ya'mal, walaupun dia tidak mengamalkan, kafaro dalilnya. Dalilnya apa? Di surat An-Nisa ayat 60. An-Nisa ayat 60 Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Kata Allah, alam tara, tidakkah engkau melihat kepada orang yang mengira bahwa mereka beriman terhadap Quran atau sebelumnya, tapi mereka ingin berhukum pada hukum tagut, padahal mereka disuruh beriman pada Quran, tapi padahal mereka disuruh kufur pada hukum tagut itu, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi walaupun mereka tidak mengamalkan, tapi tetap meyakini hukum tagut lebih bagus, maka tetap kufur. Begitu, itu maksud An-Nisa ayat 60. Nah ini ada lagi ayat An-Nisa 65. Firman Allah, fala warabbika, demi Allah, kata Allah, la yu'minun, mereka tidak disebut beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau hukum dari persengketaan selisih yang mereka lakukan. Mereka tidak disebut beriman sehingga engkau Muhammad dijadikan rujukan dari sengketa mereka. Dan setelah itu, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, tidak ada keberatan sedikit pun dari semua keputusanmu, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan total, menerima total keputusan itu. Jadi kriterianya ada tiga. Pertama, ayat ini ada 3 makna. Pertama, an yakunal marja' fit tahakum alkitab was sunnah. Pertama, rujukan hukum Quran sunnah, itu pertama. Itu kandungan An-Nisa ayat 65. Yang pertama, rujukan hukum Quran sunnah. Kedua, setelah merujuk pada Quran sunnah, tidak ada sedikit pun keberatan atau kecewa dengan putusan Quran sunnah. Itu nggak boleh. Ada kecewa terhadap putusan Quran dan sunnah. Dan yang ketiga, dia harus menerima total putusan Quran dan hadis itu. Menerima total. Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan, baru dia disebut mukmin. Kalau dia merujuk pada Quran dan hadis, kalau tidak ada keberatan sedikit pun dari keputusan Quran dan hadis, dan yang ketiga, jika dia mau menerima secara total semua keputusan itu, maka disebut tidak beriman mereka orang kafir jika mereka tidak merujuk pada engkau Muhammad dari masalah yang mereka hadapi, kemudian mereka tidak ada keberatan dalam hatinya, dan mereka menerima secara total semua keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 5 poin, ada 5 tafsil tentang hukum orang yang mencapakan hukum Allah atau meninggalkan syariat Allah. Jadi bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan syariat Allah? Di sini saya baca ya, saya baca tafsil bagaimana hukum meninggalkan syariat dan hukum Allah. Saya baca singkat aja. Walladzina yuhakkimunal qawanin
dan mereka yang menjadikan undang-undang. Wa yanbaduna ahkam syara', tapi mereka meninggalkan hukum syara', hukum agama. Mereka membuat undang-undang dan mereka meninggalkan undang-undang Allah. Maka hukumnya ada beberapa poin. Pertama, jadi kenapa mereka membuat undang-undang sendiri dan meninggalkan hukum Allah? Ada beberapa poin hukum. Pertama, an yajhadal hakim hukmallah. Pertama, seorang hakim menolak hukum Allah. Jadi jika motifnya menolak hukum Allah atau mendustakan hukum Allah, jelas ini kafir. Jadi kenapa Anda membuat undang-undang baru? Alasannya menolak Quran, menolak hadis, dia kufur. Allah berfirman, fa innahum la yukazzibunaka walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang zalim itu sebetulnya menolak hukum Allah. Jadi bukan hanya mendustakan, menolak sebetulnya. Itu Al-An'am ayat 33. Maka orang kafir yajhad, menolak. Jadi kalau pertama, kenapa Anda tidak menghukum dengan hukum Allah? Menolak hukum Allah, tidak percaya, tidak beriman, jelas kafir. Kedua, alasan yang kedua, apabila hakim membolehkan an yujawizal hakim al-hukma bi ghairi ma anzalallah aw an ya'taqida anna tahakum ila ghairil Qur'an wa sunnah jaiz wala ba'sa bihi fa hadza huwal istihlal. Apabila seorang hakim mengatakan, oh boleh berhukum dengan hukum selain Al-Quran dan hadis, boleh. Dan itu enggak apa-apa. Begitu. Dia menghalalkan hukum tagut, istihlal, menghalalkan hukum selain hukum Allah, menghalalkan hukum aturan selain Quran dan Sunnah, dia halalkan, halal, boleh, maka dia kafir. Kata Allah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun." Kata Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka dia kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Baik, ayat lain, At-Taubah ayat 37. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya riba nasi'ah itu nambah-nambah kekufuran. Riba nasi'ah itu pinjam meminjam ada tambahan, itu riba nasi'ah. Sesungguhnya riba itu tambahan kafir. Yudhallu bihil ladina kafaru. Disesatkan dengan riba itu orang kafir. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama. Mereka menganggap riba itu halal 1 tahun dan haram 1 tahun. Jadi orang kafir menganggap riba itu halal, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Liwati'u iddata ma haramallahu fayahillu ma haramallah. Karena mereka ingin mengharamkan yang Allah halalkan dan ingin menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka itulah orang kafir. Dia berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Istihlal. Maka itu kafir. Jadi jemaah sekalian, ini poin yang kedua. Apabila seorang hakim mengatakan berhukum dengan hukum selain Allah itu boleh, maka dia kafir. Ketiga, an yusawwiyal hakim hukma ghairillah bihukmillah. Apabila seorang hakim menganggap sama hukum Allah dengan hukum selain Allah, sama, kualitasnya sama, aturannya sama, maslahatnya sama, maka dia kafir. Menyamakan gitu. Menyamakan hukum Allah dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Kenapa? Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 74 Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Kalian tidak boleh menyamakan dengan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun untuk Allah tidak boleh disamakan. Zatnya, asma dan sifatnya, kemudian hukumnya, aturannya nggak boleh disamakan. Bahwa Allah dengan makhluknya sama itu nggak boleh. Dalam segala hal. Kepada Allah tidak boleh disamakan, Bapak Ibu sekalian. Sifatnya, hukumnya, kemudian aturannya itu nggak boleh disamakan. Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, itu Asy-Syura ayat 11. Baik. Poin yang keempat, tadi yang ketiga menyamakan, yang keempat,
an yufaddila hukma ghairillah ala hukmillah. Apabila seseorang lebih mengutamakan hukum selain Allah daripada hukum Allah, diutamakan, mengatakan lebih afdol, jelas dia kafir tadi. Dalilnya seperti yang tadi pertama disampaikannya. Nah, ini yang menarik, sekali yang terakhir ya. Yang terakhir, an yahkuma bi ghairi ma anzalallah hawan wa syahwa ma'atiqad ujub al-hukum bima anzalallah. Nah, ini yang kena dengan kita. Ketika seseorang mengambil hukum selain Allah, menjalankan hukum selain Allah, tapi dia meyakini, nah ini masalah. Tapi dia meyakini hukum Quran dan hadis itu terbaik, gitu. Tapi masalahnya dia tidak menjadikan hukum itu, malah dia mengambil hukum yang lain. Tapi tetap yakin hukum Allah, hukum Nabi itu the best, begitu. Kan kalau pembicaraan saya dari awal, konteksnya dia tidak yakin. Konteksnya dia tidak meyakini hukum Allah, mengutamakan hukum yang lain. Tapi ini yang terakhir, teman sekalian, ketika dia menjalankan hukum selain hukum Allah, tetap dia yakin sepenuh hati dan benar mah Quran jeung hadis tetap gitu. Ka eta masalah. Ta eta hukumna kumaha? Lamun kitu siga urang ayeuna. Begitu ya? Kita yakin semua bahwa hukum Allah itu hukum yang terbaik. Quran, hadis gitu. Nah, ini bagaimana jemaah sekalian? Begini, kata para ulama, an yakuna zalika fi afradil masail. Pertama, ini tafsil hukumnya gimana? Hukumnya ada dua. Pertama, jika hal itu dijalankan hanya sebagian saja. Jadi sebagian hukum memang hukum positif di negara kita karena undang-undangnya begitu, ya kan? Sebagian kita jalankan seperti yang kita jalankan kan waris, ya. Hukum Islam, nikah, hukum Islam, ya kan? Tapi hukum yang lain enggak gitu. Contoh, kalau orang mencuri kan potong tangan enggak dijalankan. Ya kan? Kalau orang membunuh kan dikisos. Enggak usah seumur hidup di atas 5 tahun, enggak usah. Bunuh terbukti, saksi, CCTV jelas, ada pengakuan. Udah, bunuh lagi. Orang nanti kalau membunuh takut karena dibunuh. Titik. Tapi kan sekarang enggak dijalankan itu hukum kisos. Hukum potong tangan sama sekali tidak dijalankan, ya kan? Gitu. Contoh itu, hukum zina kan tidak dijalankan. Tapi hukum yang lain kita jalankan. Seperti pemenya tadi, saya ulangi, nikah, waris, ya kan? Itu hukum Allah yang kita jalankan. Tapi tetap semua kita meyakini kalau hukum Allah dijalankan the best. Mencuri, potong tangan, good. Membunuh, kisos, bagus. Kalau zina, rajam atau disiksa 100 kali dera, nanti bujangan dan orang sudah menikah beda. Udah, hukum Allah itu the best pokoknya mah, tapi prakteknya tidak, faktanya enggak. Kan itu para hakim demikian, ya kan? Maka apabila itu seperti itu, maka dia tidak kafir, sekali. Hukumnya tidak kafir, gitu. Maka kata para ulama, laisa kufron bil ittifaq, tidak kafir itu mah. Kenapa? Tadi akidah, sebab akidah dia meyakini Quran hadis adalah yang terbaik. Walaupun dia belum bisa mengamalkan semua. Begitu. Tapi tadi akidah yang pertama yang tadi saya sebut. Jika seseorang meyakini hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah walaupun dia tidak mengamalkan, kafir. Gitu kan akidah. Kata siapa Quran hadis lebih bagus, itu hanya ucapan aja, tidak mengamalkan, itu sudah kafir orang itu. Begitu. Dan sebaliknya tadi, apabila orang mengatakan Quran hadis lebih bagus walaupun dia belum bisa mengamalkan semua, maka dia tidak kafir. Nanti statusnya ada fasik ya. Baik. Yang kedua, kalau yang tadi hukumnya dia tidak mengamalkan dalam beberapa masalah seperti tadi, tidak mengamalkan dalam potong tangan, kisos, rajam, tapi dalam masalah lain dia mengamalkan. Nah, sekarang bagaimana kalau jemaah sekalian dia tidak mengamalkan itu semua hukum, begitu semua hukum,
Tapi dia tidak mengamalkan semua. Ini mah kan kalau tadi sebagian, jelas tidak kafir kalau sebagian mah. Tapi ini mah semua tidak mengamalkan. Begitu. Nah, kalau semua tidak mengamalkan, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kafir, sebab jelas dalam ayat Al-Maidah 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Tadi ayat An-Nisa 65. "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum," dan seterusnya. Tidak beriman sehingga engkau dijadikan hukum, tidak ada keberatan dan menerima total. Nah, itu dalil. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua, asal meyakini saja, walaupun dia tidak mengamalkan secara keseluruhan, itu hukumnya fasik. Itu hukumnya fasik atau dosa besar. Sebab dia masih punya akidah itu. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ayat mengatakan banyak kalau dia kafir. Begitu. Tapi kalau sebagian dia tidak mengamalkan, tidak disebut kafir. Sebagian. Kalau ini kan tadi masalahnya semua. Jadi bagaimana kalau seorang meyakini hukum Allah itu yang terbaik, tapi masalahnya tengamalkan gitu, tapi sebagian, jelas tidak kafir. Tapi ini mah tengamalkan teh sadayana, baru dia kafir. Begitu. Wallahu a'lam. Itu saja poin yang keempat. Mudah-mudahan kita selamat dari hukum ini. Kita menjadi mukmin yang terbaik, yang meyakini tidak ada syariat terbaik kecuali syariat Allah, aturan Allah, Rasulullah SAW. Nggak ada. Begitu. Kita harus yakin, walaupun kita belum bisa mengamalkan semua karena terbentur mereka yang buat undang-undang. Kalau kita mah ya senang-senang aja ngamalkan semua, ya kan? Indah gitu. Tapi mereka yang buat aturan, nah ini tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertanyaannya, gimana tuh kalau sekarang kita di pengadilan, terserah hakim. Silakan, mereka punya hukum yang mangga, ikutin aja. Nanti tanggung jawabnya dia dengan Allah. Kita mah yakin ini yang terbaik hukum Allah. Contoh. Begini, rumah kita dirampok, ya kan? Harta benda kita dijarah, diambil, dan ketahuan orangnya, ketangkap gitu. Ketangkap. Kemudian kan aturannya di ukuran tertentu, kalau mencuri itu kan potong tangan di pengadilan. Ternyata cuma dihukum 3 bulan penjara, ya kan? 4 bulan penjara gitu. Atau korupsi puluhan miliar, 2 tahun penjara, dipotong masa tahanan, remisi lebaran, remisi, wah banyak. Ujung-ujung keluar gitu. Kita yang dirugikan, aduh kumaha atuh. Nah, pertama, kita tidak menjalankan itu, bukan urusan kita. Dia yang menentukan hukum. Itu nanti tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya kumaha atuh ayeuna aturan. Mangga, mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah, kita mah bebas. Kita mah enggak itu, kecuali kalau kita setuju, eta hukuman teh 2 tahun, tong dipotong tangan, tidak punya peri kemanusiaan, jelas kafir. Baru kita kafir, begitu jemaah sekalian. Itu saja. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, mangga silakan jika ada. Wallahu a'lam. Nah, iya mangga. Iya. Iya, naon? Apakah yang tadinya mukmin, Mas sekalian, yang tadinya mukmin, semua bukan hanya mengamalkan poin yang keempat sebelumnya, bla 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 gitu, dari 1 sampai 4. Apakah dia harus bersyahadat di masjid di hadapan Ustaz? Tidak. Asal dia bertaubat, kata para ulama. Beda dengan orang kafir yang belum masuk Islam. Kalau dia kafir sebelumnya, belum masuk Islam, dia harus, untuk masuk Islam, maka dia harus bersyahadat. Tapi kalau dia mukmin, sebelumnya mukmin, kemudian dia melakukan dosa besar ini yang membuat dia kufur, maka cukup dia bersyahadat ketika sholat, bertobat kepada Allah. Sepanjang dia masih sholat, sepanjang dia bertobat, insya Allah tobat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesepakatan para ulama dari poin 10 ini. Jadi nanti akan ada 10 yang saya bahas, baru 4. Jadi 6 bulan lagi insya Allah kita bahas. Tamat insya Allah. Jadi ini 10 bulanan ibu, ini poin.
yang membatalkan keimanan 10 bulanan eta teh insyaallah satahun ya karena selangku Ramadan satahun insyaallah. Nah jadi tidak harus syahadat lagi di depan seorang kemudian dipublikasikan, tidak harus mengikrarkan di hadapan saksi, itu enggak. Dia bertobat pada Allah, meminta ampun, tidak kembali pada dosa itu, kemudian dia sholat, bersyahadat, ketika sholat kemudian dia bla 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 menjalankan aturan Allah dan syariat Islam, itu sudah cukup gitu. Jadi tidak harus bersyahadat lagi di hadapan saksi seperti orang kafir kalau dia masuk Islam, itu enggak begitu. Gitu ajengan. Mangga Ibu. Oh ya, mangga. Oh 2, mangga. Harus diletakkan di bawah ayat konstitusi. Jadi bermasalah juga tapi bermasalah. Oh ya, itu yang jadi masalah. Ini poin itu. Jadi yang tadi disebutkan ayat suci harus di bawah konstitusi, nah itu masalah. Ini poin ini. Itu. Gitu. Tapi kalau ayat suci yang terbaik, the best gitu ya. Dalam pengamalannya begini, disebut hukum wad'i, undang-undang. Nah, jadi gimana? Kalau di antara Bapak Ibu nanti ada yang ditakdirkan oleh Allah jadi anggota dewan. Nah, kumaha? Kan fungsi anggota dewan itu di samping pengawasan pemerintah dan pembuat anggaran adalah membuat undang-undang. 3 poin itu kan fungsi anggota dewan itu. Membuat undang-undang. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu nanti ditakdirkan oleh Allah duduk di parlemen harus membuat aturan undang-undang? Apakah itu semacam perda, ya kan, peraturan ini kan bupati tidak mungkin bikin sendiri. Konsultasi dengan dewan, ya kan, wakil rakyat. Baru undang-undang itu diloloskan dan disahkan, diamalkan. Apabila seseorang membuat hukum qawanin, undang-undang, dia buat sendiri, ya mas sekalian. Tetapi isinya senada dengan Quran, senada dengan hadis, walaupun ayat dan hadisnya tidak ditulis, maka itu boleh. Karena dia merujuk ke situ. Itu disebut hukum wad'i, hukum aturan manusia. Jadi, bolehkah manusia membuat aturan, rincian, tafsir kan tidak dirinci dalam Quran kan global, ya kan? Seperti pamannya aturan PKL, pamannya jualan di mana, ya kan? Kemudian solokan boleh tidak dibangun, kan itu aturan tidak ada dalam Quran, dalam hadis. Ya begini, orang bikin rumah di atas sungai, mana Pak Ustadz dalilna tina Quran jeung hadis larangan temenang nyeun rumah di atas sungai? Siga Arab Baduy ketika ditilang ku polisi di lampu merah, kan langsung polisi, mana dalil tina Quran saya melanggar lampu merah kudu ditilang. Lieur atuh polisi teh gitunya. Eta Arab Baduy gitu. Tak boleh nggak kita melanggar aturan itu segala macam. Teman sekalian, boleh seseorang membuat undang-undang disebut hukum wad'i apabila hukum itu merujuk pada Quran dan hadis walaupun tidak ditulis ayat dan hadis, bagus itu. Yang tidak boleh itu apabila seseorang membuat hukum wad'i buatan manusia, isinya semua bertentangan dengan Quran hadis, baru itu tidak boleh. Begitu, baru itu haram. Begitu. Nah, jadi apabila para anggota dewan sekarang mereka duduk di parlemen, intisarinya gitu, intisari agama, ya kan? Butir-butirannya itu subhanallah gitu. Butirannya itu tentang akhlakul karimah, poin-poinnya itu bagus. Maka harus diamalkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, jalankan. Nggak usah ragu. Tapi kalau bentrok baru, contoh poin-poinnya itu pamannya aturan. Siapapun orang yang menjadi pegawai negeri sipil, pertama aturannya tidak boleh tutup aurat. Jelaskan itu bertentangan, ya kan? Gitu. Nah, apabila ada poin-poin seperti itu, jelas itu dosa dan itu haram. Begitu. Apabila seseorang menjadi pegawai negeri sipil, maka dia tidak diperkenankan menjalankan sholat Jumat. Jelaskan itu dosa. Gitu. Nah, jadi boleh saja seseorang membuat aturan
di parlemen di mana saja, sepanjang nafasnya, isinya, intisarinya dari Quran dan hadis. Nah, itu yang dibuat oleh para ulama dulu. Begitu, ketika meletakkan dasar negara Indonesia, Republik Indonesia. Jadi mereka membuat aturan itu merujuk pada Quran dan Sunnah. Demikiannya mas sekalian. Begitu, kitu Kang rupi nama, wallahu a'lam. Mohon Pak Ujang damang. Mangga Pak Ujang mah. Ya. Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran firman Allah, ucapan Allah. Dalilnya apa? Kata Nabi, fa'inna khairul hadis kitabullah. Sebaik-baiknya firman, ucapan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran bukan makhluk Allah, tapi Al-Quran firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi Quran itu firman Allah. Begitu maksudnya. Kalau makhluk makan kita manusia. Itu makhluk. Kalau Quran firman. Firman Allah, ucapan Allah. Gitu. Ya. Bukan, Quran bukan makhluk, tapi Quran firman Allah. Ya. Jadi hanya Quran firman Allah. Kalau yang lain makhluk, kita, bumi, langit, segala isi itu makhluk. Tapi kalau Quran firman Allah. Begitu. Ya. Cekap Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah merahmati kita dan semoga Allah menghapus dosa kita di majelis ini. Mangga Kak Al Ustad pembawa acara disanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu rahimakumullah materi pembatal keimanan yang keempat yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz Budi Hatta LC. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, menambah ilmu dan pemahaman yang bermanfaat buat kita semuanya. Pembatal keimanan yang keempat tadi apa Bapak Ibu? Tuh kan sudah lupa. Meyakini ada aturan lain, ada hukum lain lebih baik daripada aturan Islam. Intinya begitu kurang lebih. Hatur nuhun jazakumullah khairan pada Al Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Akhirnya mari kita tutup bersama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.